Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan, dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Jujur deh sama gue, lo gak beneran sayang sama orang baru itu. Lo gak beneran cinta sama pelatih sepak bola baru itu, pemimpin baru itu, atau pacar baru itu. Lo gak peduli siapa namanya, lo gak peduli seberapa bagus taktiknya. Yang lo pedulikan cuma satu, dia bukan masa lalu lo. Kita sering bilang kita butuh harapan. Kita teriak-teriak soal trust the process. Kita pasang standar tinggi buat mereka yang baru datang. Tapi coba cek lagi isi kepala lo yang paling dalam. Apakah itu murni harapan? Atau itu cuma rasa takut lo yang ganti baju? Kita semua munafik kalau bicara soal harapan. Kita angkat orang setinggi langit bukan karena dia hebat, tapi karena kita udah terlalu capek kecewa. Kita butuh obat bius, dan obat bius paling ampuh buat manusia yang lagi sakit hati adalah ekspektasi. Video ini bakal panjang. Kita nggak akan bahas taktik bola. Kita nggak akan bahas politik kantor atau tips move on receh. Kita akan bedah kenapa lo selalu siklusnya sama. Berharap gila-gilaan, lalu kecewa habis-habisan. Kita akan bongkar kenapa harapan, kalau nggak dikelola, adalah racun paling manis yang pernah lo telan. Duduk, pasang headset. Kita perlu ngobrol serius. Oke, kita mulai dari dasar. Apa itu hope? Apa itu harapan? Kalau lo buka kamus atau dengerin motivator panggung, mereka bakal bilang harapan itu adalah percaya bahwa besok akan lebih baik. Optimisme, positive vibes. Dalam psikologi eksistensial, ilmu yang mempelajari kenapa manusia itu ada dan menderita. Harapan itu bukan soal senyum lebar, lihat matahari terbit. Harapan itu mekanisme bertahan hidup, survival mechanism. Coba bayangin, lo lagi nyelam di laut dalam. Tabung oksigen lo habis, paru-paru lo kerasa kebakar. Di detik itu, lo lihat ada selang oksigen turun dari atas. Lo gak akan nanya, itu selang merek apa? Siapa yang nurunin? Warnanya bagus gak? Enggak, lo bakal raih selang itu sekuat tenaga. Karena lo mau hidup, itulah harapan. Manusia butuh harapan, bukan karena hidup ini indah. Justru kebalikannya. Manusia butuh harapan karena masa kini sering terasa berat. Dan masa lalu sudah terlanjur menyakitkan. Jadi, kalau sekarang lo ngerasa hype banget sama kedatangan sosok baru, sebutlah simbolnya Hartman atau siapapun nama tokoh baru di hidup lo, itu wajar. Itu bukan karena lo bodoh atau naif. Itu adalah otak reptil lo yang lagi teriak, gue gak kuat kalau gini terus. Tolong, kasih gue sesuatu yang beda. Masa depan harus dibikin lebih indah di kepala kita, supaya kita kuat bangun pagi besok. Kalau kita lihat realitas apa adanya yang penuh ketidakpastian, tagihan, kegagalan, dan rasa sepi, kita mungkin gak akan mau keluar kamar. Jadi, kita ciptakan fiksi. Kita ciptakan dongeng di kepala. Nanti kalau si A datang, semua beres. Nanti kalau ganti tahun, gue bahagia. Itu fungsi biologis harapan. Ia adalah painkiller. Masalahnya, kita sering lupa dosis. Dan kalau painkiller diminum kebanyakan, lo tahu sendiri akibatnya kan? Disinilah sosok orang baru itu masuk. Kenapa kedatangan manajer baru, pemimpin baru, atau pasangan baru selalu terasa magical di awal? Ada satu bias kognitif di otak kita. Kita, manusia, punya kecenderungan aneh. Kita lebih jatuh cinta pada potensi daripada realitas. Coba resapi kalimat gue ini. Potensi selalu lebih indah dari kenyataan. Kenapa? Karena kenyataan itu punya cacat. Kenyataan itu ada kurangnya. Kenyataan itu bisa diukur, bisa dikritik, bisa salah. Tapi potensi itu sempurna.
Potensi itu imajinasi. Di dalam imajinasi, gak ada yang error. Sosok John Hartman ini, secara simbolik, kita puja bukan karena siapa dia sebenarnya. Kita bahkan mungkin belum lihat kerjanya yang asli. Kita belum lihat dia marah. Kita belum lihat dia salah ambil keputusan. Terus, kenapa kita puja? Jawabannya sederhana dan agak menyedihkan. Karena dia belum gagal di mata kita. Harapan selalu menempel paling kuat pada sesuatu yang belum diuji. Ini sama kayak lo naksir orang dari jauh. Pas belum kenal, dia kelihatan sempurna. Ganteng atau cantik, misterius, kayaknya pinter. Begitu lo jadian, lo baru tahu dia kalau tidur ngorok, atau kalau makan bunyi, atau egonya tinggi. Dan tiba-tiba sihirnya hilang dikit-dikit. Nah, kita sekarang ada di fase naksir dari jauh sama masa depan. Kita proyeksikan semua keinginan kita ke sosok baru ini. Dia jadi kanvas putih. Kita lukis mimpi kita di muka dia. Dia bakal balikin kejayaan kita. Dia bakal bikin gue bahagia. Dia beda sama yang dulu. Padahal, kasihan loh dia. Dia cuma manusia biasa. Dia cuma profesional yang kerja. Tapi, kita bebankan dia dengan tugas yang mustahil. Menyembuhkan luka batin kita yang numpuk bertahun-tahun. Lo nangkep kan ironinya? Kita berharap dia sukses. Tapi, beban ekspektasi yang kita kasih ke dia justru adalah resep paling cepat buat bikin dia gagal. Pernah nggak sih lo ngerasa setiap kali ada harapan baru, rasanya tuh campur aduk? Senang, tapi juga deg-degan. Entah itu pas timnas dapat pelatih baru, kantor punya bos baru, atau bahkan lo sendiri punya pacar baru. Rasanya kayak, wah, ini dia nih game changernya. Tapi di saat yang sama, ada suara kecil di kepala yang bisik-bisik. Jangan senang dulu, ntar kecewa lagi. Nah, kalau lo pernah ngerasa gitu, lo gak sendirian. Dan ini bukan sekedar perasaan biasa. Ini adalah fenomena psikologis yang semakin merajalela dan tanpa sadar bisa meracuni cara kita melihat dunia. Masalahnya, harapan itu jarang datang sendirian. Dia kayak paket bundling yang gak bisa dipisah. Kalau lo beli harapan tinggi, lo dapat bonus gratis. Namanya kecemasan kinerja atau performance anxiety. Coba diperhatiin polanya di media sosial atau di lingkungan kerja lo. Begitu ada yang baru, kita langsung terobsesi sama statistik win rate, efisiensi, gaji, KPI. Kenapa kita secepat itu ngukur hasil? Padahal baru juga mulai. Karena diam-diam kita ketakutan. Ini yang gue sebut sebagai collective performance anxiety, kecemasan kolektif. Kecemasan ini bukan soal takut kalah, bukan. Ini soal ketakutan yang jauh lebih purba, lebih dalam. Gimana kalau kita udah berharap setinggi ini, dan ternyata kita kecewa lagi? Jiwa kita jadi terbelah dua sekarang. Separuh jiwa lu berteriak, ayo dukung, kali ini pasti bisa. Separuh lagi berbisik di pojokan gelap, siap-siap sakit hati lagi ya. Jangan seneng dulu, nanti jatuhnya sakit. Dan hidup dalam kondisi terbelah itu melelahkan, men. Capek banget rasanya. Makanya banyak dari kita yang jadi toksik. Komentar pedas di internet, gampang marah kalau ada kesalahan kecil, nuntut hasil instan. Itu bukan karena kita jahat, itu karena kita insecure. Kita kayak orang yang megang gelas kristal mahal banget, tapi tangan kita licin. Makin kita pegang erat, makin kita takut pecah. Akhirnya apa? Tangan kita gemetar. Dan karena gemetar, gelasnya malah jatuh beneran. Ciri khas dari kecemasan ini adalah kita mulai takut gagal sebelum kegagalan itu terjadi. Pemain belum nendang bola, kita udah takut meleset. Pacar belum ngomong, kita udah takut dia minta putus. Bos belum kasih tugas, kita udah takut dimarahin.
Ini bukan cara hidup yang sehat, tapi ini cara hidup mayoritas dari kita sekarang. Kita terjebak di antara ingin percaya dan takut terluka. Dan tebak siapa yang jadi korban pelampiasannya? Ya, si orang baru tadi. Begitu dia bikin satu kesalahan kecil, satu aja, mekanisme pertahanan diri kita langsung aktif. Kita langsung switch dari memuja jadi mencaci. Tuh kan? Sama aja, gua bilang juga apa. Padahal di dalam hati kita berharap banget tebakan kita salah. Kita berharap dia berhasil. Tapi ego kita perlu asuransi. Kalau dia gagal, kita bisa bilang, gue udah tahu dari awal. Biar kita gak kelihatan bego-bego amat karena udah berharap. Menyedihkan ya? Kita sabotase kebahagiaan kita sendiri demi menjaga ego supaya nggak terluka. Sampai sini, coba lo tarik nafas dulu. Kalau lo merasa tersindir, bagus. Kalau lo merasa dada lo agak sesak, itu artinya kita nyentuh kebenaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau masa depan bikin cemas dan masa kini bikin sesak, kemana manusia lari? Ke satu-satunya tempat yang terasa aman, masa lalu, nostalgia. Tapi gue kasih tahu satu rahasia. Nostalgia itu pembohong ulung. Kita bakal bahas gimana otak lu menipu lu soal masa-masa indah. Di bagian selanjutnya, kita masuk ke bagian yang paling sering bikin kita gagal move on. Nostalgia. Coba lu perhatiin pola pikir lo sendiri. Setiap kali situasi sekarang lagi kacau, setiap kali orang baru ini melakukan kesalahan, otak lo otomatis muter kaset lama. Lo mulai ngomong, dulu nggak gini loh. Zaman si bapak itu kita disegani. Dulu kita punya mental juara. Nostalgia itu candu. Dan kayak semua jenis candu, dia membuai tapi mematikan. Dalam filsafat waktu, nostalgia itu bukan tanda lo menghargai sejarah. Nostalgia adalah tanda bahwa lo merasa rapuh di masa kini. Lo lari ke masa lalu karena di sana semuanya udah selesai. Masa lalu itu aman karena kita udah tahu endingnya. Gak ada ketidakpastian di sana. Kita tahu kita menang. Kita tahu kita bangkit. Sementara masa depan gelap, seram. Tapi ada satu hal curang yang dilakukan otak lo. Namanya Rossi Retrospection. Ingatan manusia itu editor yang sangat bias. Dia ngekat semua bagian yang gak enak dan cuma nyisain highlight realnya aja. Lo inget kemenangannya, tapi lo lupa proses berdarah-darahnya. Lo inget pialanya, tapi lo lupa caci maki yang lo lontarkan waktu proses itu berjalan. Lo jadiin masa lalu sebagai standar emas. Padahal kalau lo jujur, kalau lo benar-benar jujur, masa lalu juga penuh tekanan. Masa lalu juga penuh kecemasan. Dulu pun saat lo ada di momen itu, lo juga ragu, lo juga takut. Tapi ingatan menyaring rasa sakit. Yang tersisa cuma romantisme. Dan romantisme inilah yang kita pakai buat ngebak orang-orang baru. Lihat tuh senior lo, dulu dia hebat. Kita lupa si senior itu dulu juga pernah pemula, pernah salah, pernah dihujat. Nostalgia bikin kita nggak adil sama realitas. Kita membandingkan orang baru yang masih berjuang dan penuh cacat dengan masa lalu yang udah diedit jadi film Hollywood di kepala kita. Jelas nggak akan menang. Realitas nggak akan pernah bisa menang lawan fantasi. Jadi, apa konflik sebenarnya di sini? Apakah konfliknya antara pelatih lama versus pelatih baru? Atau mantan versus pacar baru? Bukan. Konfliknya ada di dalam diri lo sendiri. Perang batin antara keinginan lo untuk berharap melawan trauma lo akan kekecewaan. Kita semua punya mekanisme proteksi emosional. Gue ngerti, sakit rasanya pas lo udah percaya sama seseorang, udah teriak dukung dia, dia ngecewain lo. Rasa malunya itu loh. Lo merasa dikhianati. Lo merasa bego karena udah percaya. Makanya sekarang muncul pola aneh di masyarakat kita.
Kita angkat tinggi orang baru, tapi tangan kita udah siap pegang batu di belakang punggung. Kita kasih dia panggung, tapi kita juga nyiapin naskah buat ngehujat dia. Ini namanya hedging, kayak investasi saham. Kita nggak mau all in, separuh hati. Berharap dia sukses, separuh hati. Nyiapin alasan buat nyalahin dia kalau gagal. Tuh kan, gue bilang juga apa? Emang nggak level. Kalimat itu adalah tameng. Itu cara ego lo bilang, gue gak sakit hati kok, karena gue gak pernah beneran percaya sama dia. Padahal aslinya, lo pengen banget percaya. Lo haus akan kemenangan. Lo rindu akan kebanggaan. Tapi lo terlalu pengecut untuk mengakui bahwa lo butuh harapan itu. Jadi lo bungkus ketakutan lo dengan baju kritikus. Seolah-olah lo kritis. Padahal lo cuma takut patah hati lagi. Berhenti bohongin diri sendiri. Masalahnya bukan di orang barunya. Masalahnya adalah lo belum sembuh dari luka lama. Dan lo minta orang baru ini yang nanggung perbannya. Terus solusinya apa dong? Apa kita harus jadi optimis buta? Setiap ada pertandingan, kita teriak-teriak. Yakin aja pasti menang, gitu. Setiap ketemu orang baru, kita langsung mikir, ini dia jodoh gue 100%. Gak, itu bukan solusi. Itu namanya naif. Itu harapan versi anak kecil yang percaya kalau semua cerita pasti berakhir bahagia. Kita, sebagai orang dewasa yang udah pernah ngerasain pahitnya kegagalan, perlu belajar sesuatu yang lebih dalam. Kita perlu belajar apa itu kedewasaan dalam berharap, maturity in hope. Apa sih bedanya harapan yang dewasa sama harapan yang naif? Dewasa itu bukan berarti lo yakin 100% bakal sukses. Bukan, justru sebaliknya. Dewasa itu artinya lo punya ketenangan batin dalam menghadapi ketidakpastian. Lo sadar betul kalau kemungkinan gagal itu ada dan itu nyata. Tapi lo tetap memilih untuk maju. Coba dengerin ini baik-baik deh. Berharap itu tindakan yang sangat berani. Kenapa? Karena sinis itu gampang. Pesimis itu jauh lebih gampang. Lo tinggal duduk, lipat tangan di dada, terus ngeluarin komentar-komentar jelek. Ah, gak bakal berhasil. Pemainnya payah. Dia itu red flag. Aman kan? Gak ada risiko sama sekali. Kalau beneran gagal, lo bisa dengan sombong bilang, tuh kan? Apa yang gue bilang? Lo ngerasa pinter karena prediksi lo bener. Tapi kalau berharap itu artinya lo membuka dada lo lebar-lebar. Lo nurunin perisai yang selama ini lo pasang. Dan lo bilang ke diri sendiri dan ke dunia, gue tahu ini bisa gagal. Gue tahu proses ini bisa nyakitin. Tapi gue pilih untuk percaya. Gue pilih untuk mencoba. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Berharap itu bukan tentang menutup mata dari kemungkinan buruk, tapi justru membuka mata lebar-lebar, melihat semua risiko dan tetap bilang, oke, ayo kita hadapi. Jadi mungkin selama ini masalah kita bukan di timnasnya yang gak pernah juara. Mungkin masalahnya bukan di siapa orang baru yang datang ke hidup kita. Mungkin masalah intinya adalah di cara kita memperlakukan harapan itu sendiri. Sadar atau enggak, kita sering banget memperlakukan harapan itu kayak pesanan di restoran cepat saji. Kita pesan sekarang, maunya 5 menit lagi harus datang. Panas, rasanya harus enak, persis kayak di gambar menu. Kalau telat dikit, kita ngamuk. Kalau rasanya sedikit beda dari ekspektasi, kita langsung kecewa berat dan kasih rating bintang 1. Kita pengen hasil yang instan dan sempurna. Padahal harapan yang dewasa, harapan yang sehat, itu sama sekali nggak kayak gitu. Harapan yang dewasa itu lebih mirip kayak proses menanam pohon. Bukan sekedar beli bibit, terus berharap besok langsung berbuah lebat. Enggak, menanam pohon itu butuh kesabaran. Lo harus siapin tanahnya. Lo siram setiap hari. Lo kasih pupuk.
Terus, apakah setelah itu semua langsung lancar? Belum tentu. Ada musim kering yang bikin daunnya layu. Ada serangan hama yang bikin batangnya keropos. Bahkan, ada satu fase di mana pohon itu kelihatan kayak mati. Daunnya rontok semua, batangnya kering. Orang yang gak sabar pasti bakal mikir, wah gagal ini. Mereka bakal langsung cabut pohonnya dan buang. Terus teriak, gue udah capek-capek ngerawat, hasilnya nihil. Tapi petani yang bijak, dia tahu bahwa meskipun di atas tanah kelihatannya mati, di dalam tanah, akarnya justru lagi berjuang keras nyari sumber air yang lebih dalam, nguatin cengkeramannya. Dia tahu ini cuma satu fase. Dia sabar menunggu. Nah, pertanyaannya, lo siap gak nungguin fase kelihatan mati itu? Atau lo bakal langsung panik dan cabut pohonnya cuma karena dia belum berbuah dalam seminggu? Ini poin yang penting banget. Kedewasaan seseorang, kedewasaan kita dalam berharap, itu diuji bukan saat semuanya lagi lancar jaya. Gampang untuk tetap positif waktu tim kita lagi menang terus, atau waktu pasangan kita lagi romantis-romantisnya. Ujian yang sebenarnya datang justru saat grafik lagi turun, saat hasil belum kelihatan sama sekali, saat keraguan dari diri sendiri dan omongan orang lain mulai muncul di telinga kita. Saat itulah kita dihadapkan pada pilihan. Apakah lo akan tetap berdiri di sana, sabar, dan memberi waktu pada proses itu untuk bertumbuh? Atau lo bakal lari, balik ke masa lalu dan meluk piala usang yang udah berdebu? Maksudnya piala usang itu apa? Itu adalah rasa nyaman dalam pesimisme. Rasa aman dengan bilang gue udah tahu kok bakal gagal. Itu piala kita. Piala yang melindungi kita dari rasa kecewa, tapi juga mengurung kita dari kemungkinan bahagia. Gue tahu banget rasanya gimana. Gue tahu lo capek nunggu kapan Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Gue tahu lo capek berharap pasangan baru lo bakal lebih baik daripada mantan lo yang nyakitin. Gue tahu rasanya. Pengen banget sekali aja lihat sesuatu yang indah yang lo harapkan itu akhirnya kejadian. Dan jujur, gak apa-apa kalau lo ragu. Gak apa-apa kalau lo takut kecewa lagi. Itu sangat manusiawi. Itu tanda bahwa lo pernah peduli, bahwa lo pernah menaruh hati. Rasa takut itu bukan musuh. Tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi satu-satunya nahkoda dalam hidup lo. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mulai dari hal kecil. Coba deh, kasih si orang baru ini nafas. Si orang baru ini bisa berarti timnas yang formasinya baru. Bisa berarti pasangan yang baru. Bisa berarti peluang kerja yang baru. Atau bahkan versi baru dari diri lo sendiri yang lagi mencoba sesuatu. Kasih dia ruang untuk jadi manusia. Kasih dia ruang untuk bikin salah. Untuk gak sempurna. Untuk belajar dari kesalahannya. Jangan langsung hakimi dengan standar masa lalu. Jangan langsung dibanding-bandingin. Dan yang paling penting dari semuanya, kasih diri lo sendiri izin untuk berharap lagi. Pelan-pelan aja. Gak usah langsung teriak-teriak heboh kalau lo belum yakin. Gak perlu langsung posting di media sosial. Cukup diam, amati prosesnya. Dukung dengan cara yang tenang dan doakan yang baik-baik dalam hati. Karena kadang dukungan yang paling kuat itu bukan datang dari teriakan yang paling keras, tapi justru dari kesabaran yang paling panjang. Dari kemauan kita untuk tetap ada bahkan saat hasilnya belum terlihat. Dari kepercayaan kita bahwa proses itu butuh waktu. Mari kita belajar untuk menjadi penanam pohon yang sabar, bukan pelanggan restoran cepat saji yang gak sabaran. Mari kita belajar untuk berharap dengan dewasa. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di proses selanjutnya.